Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang di rumah, bagaimana kabar? Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan dan tetap semangat melaksanakan tugasnya masing-masing, walaupun kita harus belajar di rumah kita masing-masing. Anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng, marilah kita pada pertemuan kali ini mengkaji tentang subtema dari metabolisme, yaitu tentang anabolisme. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fotosintesis. Namun sebelumnya, mari kita awali kegiatan pada pertemuan ini dengan berdoa di rumah kita masing-masing, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang kita pelajari pada hari ini diberi kemudahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera diangkat dari negeri kita dan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal seperti hari-hari sebelumnya. Saya beri waktu sebentar, anak-anak silahkan menundukkan kepala seraya memohon kepada Tuhan, berdoa dipersilahkan. Cukup? Anak-anakku yang berbahagia, anak-anak, untuk belajar fotosintesis ada prasyarat khusus. Yang pertama, anak-anak harus sudah paham betul tentang organela yang bernama kloroplas. Ini anak-anak sudah Anda pelajari waktu materi sitologi di kelas 11. Kemudian yang kedua, prasyarat yang kedua, anak-anak memahami tentang materi enzim. Nah, pada awal metabolisme kita sudah mempelajari enzim. Itu dua prasyarat utama untuk memahamkan kita supaya lebih bisa mendalami tentang materi fotosintesis. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak nanti setelah melihat, memperhatikan dan belajar tentang fotosintesis, diharapkan bisa memahami betul tentang fotosintesis sehingga nanti bisa menjelaskan di mana tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian yang kedua, ada berapa tahapan proses fotosintesis, di mana terjadinya, bahan yang diperlukan apa, produknya apa. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menyimpulkan gambaran umum tentang fotosintesis dengan cara menuliskan persamaan reaksi fotosintesis. Ini subbab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian untuk selanjutnya nanti ada tugas dan kita akan belajar lebih mendetail tentang fotosintesis, khususnya reaksi terang dan reaksi gelap. Kita kaji dulu untuk gambaran umum tentang fotosintesis. Anak-anak, Anda perhatikan, ini kita pahami dulu tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi pada organela yang kita sebut dengan kloroplas. Di mana kita bisa menjumpai kloroplas? Kloroplas bisa kita temukan pada kelompok autotrof, khususnya tumbuhan seperti ini, tumbuhan hijau.
Kalau kita melihat secara anatomis dari irisan melintang daun, maka di sana ada yang kita namakan mesofil daun ini anak-anak. Nah, di mesofil daun itu nanti ada dua jaringan utama yang di dalamnya ada kloroplas, yaitu jaringan pagar. Ini adalah jaringan pagar atau palisade parenkim, dan jaringan bunga karang atau spon parenkim. Nah, di dalam jaringan pagar dan di dalam jaringan bunga karang ini ada titik-titik yang nanti kalau kita besarkan seperti ini. Inilah yang kita namakan organela kloroplas. Jika kita perbesar lagi, ini ada perbesaran sekitar 5 mikron. Kemudian kita perbesar lagi tentunya dengan mikroskop elektron, maka ada dua bagian utama dari kloroplas. Yang pertama kita sebut dengan grana, kemudian yang kedua kita sebut dengan stroma. Nah, kedua bagian organela inilah yang berperanan penting dalam proses fotosintesis. Secara skematis, agar memudahkan pemahaman kita, grana ini kalau kita lihat tampak seperti kumpulan cawan-cawan Petris yang menumpuk seperti ini. Satu cawan Petris itu kita sebut dengan tilakoid atau satu tilakoid. Nah, kumpulan tilakoid kita namakan grana. Kemudian di antara grana nanti ada matrik yang kita sebut dengan stroma. Ya, jadi letaknya di antara grana-grana ini ada bagian yang kita namakan dengan stroma. Ini sebetulnya letaknya di sela-sela dari grana. Untuk lebih jelasnya nanti kita ambil satu skematis tentang kloroplas sehingga anak lebih memahami tentang gambaran umum kloroplas yang di situ merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Perhatikan ini. Jadi ini skematis yang lebih jelas. Ini grana. Ini di antara grana ini yang kita sebut dengan stroma. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah peranan dari grana dan stroma? Di grana akan terjadi reaksi terang. Kemudian di stroma atau di stroma ini, matriks stroma ini akan terjadi reaksi gelap atau yang sering kita sebut dengan siklus Kelvin. Ini adalah peneliti yang sebagai penghargaan, maka reaksi gelap ini sering kita namakan dengan siklus Kelvin. Jadi secara garis besar fotosintesis terjadi dalam kloroplas. Tempat utama terjadinya reaksi fotosintesis di dua tempat, yaitu di grana untuk reaksi terang dan di stroma untuk reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, Anda perhatikan ini anak-anak, kita bisa melihat anak panah masuk. Yang pertama adalah cahaya, air. Nah, cahaya dan air ini masuk pada bagian dari kloroplas yang kita namakan grana. Setelah air dan cahaya masuk ke dalam grana, maka di situ akan terjadi reaksi. Ini di sini terjadi reaksi. Reaksi ini kita namakan reaksi terang. Karena reaksi ini membutuhkan cahaya. Bagaimana reaksinya? Secara garis besar, air yang ketemu dengan cahaya ini akan dilisis atau dipecah, sehingga di sini terjadi pemecahan air
atau lisis air. Sehingga reaksi terang ini sering dinamakan dengan fotolisis air. Air yang dipecah atau dilisis oleh cahaya ini akan terurai menjadi dua ion hidrogen yang nanti akan ditangkap oleh kofaktor NADP sehingga menghasilkan produk NADPH. Sedangkan ion yang lain adalah setengah O. Ini setelah bergabung dengan O yang lain akan terbentuk oksigen, dibebaskan ke lingkungan seperti ini. Jadi secara garis besar untuk reaksi terang seperti itu, kita ulangi. Air dipecah menjadi setengah ion hidrogen, dua ion hidrogen positif akan ditangkap NADPH menjadi NADP. Kemudian ketika pemecahan air ini dibebaskan energi karena terjadi fosforilasi, yaitu setara dengan 1P. Sehingga P ini akan ditangkap oleh ADP, terbentuklah ADP. Sehingga bisa kita simpulkan pada reaksi terang yang terjadi di grana ini, terjadi pemecahan air menghasilkan 2H positif, ion 2H positif tangkap NADP menjadi NADPH, dan di situ terjadi pembebasan P ditangkap ADP menjadi ATP, dan O2 yang lainnya akan dikeluarkan dari kloroplas untuk dibebaskan ke lingkungan. Itu yang terjadi pada grana, kita sebut dengan reaksi terang. Kita lanjutkan dengan reaksi gelap. Secara garis besar, reaksi gelap atau siklus Kelvin ini membutuhkan bahan dasar, yaitu karbon dioksida yang ada di lingkungan. Nanti akan difiksasi atau diikat. Kemudian juga membutuhkan ATP dan NADPH sebagai sumber energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Setelah mengalami siklus, maka CO2 ini, fiksasi CO2, ATP dan NADP akan diubah atau menghasilkan produk yang kita sebut dengan gula atau monosakarida. Kalau ini mengumpul menjadi senyawa yang kompleks, kita sebut dengan amilo. Untuk reaksi terang ini sebetulnya nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Ada reaksi yang kita sebut dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2 untuk menjelaskan bagaimana produk NADP dan ATP. Yang di situ akan terjadi fosforilasi siklik dan non siklik. Ini pada kajian berikutnya. Sedangkan pada siklus Kelvin ini berlangsung 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi CO2, kemudian reduksi PGA. Kemudian PGA ini setelah direduksi akan terbentuk PGAL. PGAL ini setiap satu kali siklus itu sebetulnya ada 12 PGAL. 2 akan disintesa menjadi glukosa, 2 lainnya akan diregenerasi sehingga tahapannya menjadi regenerasi, dibentuk kembali menjadi ribulosa bifosfat, dan ribulosa bifosfat akan mengikat kembali CO2. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Demikian anak-anak materi yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.